Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana model-model soal untuk praktek PTS nanti ya. Baik. Memang di sini nggak bisa ditampilkan, cuman Ustaz akan buat diketahui, ditanya jawab aja ya. Bagaimana nanti bentuk soal-soalnya nanti lebih kurang akan seperti ini nanti ya. Baik. Ini materi kita untuk persiapan PTS, yaitu tentang gerak ya, tentang konsep gerak. Oke. Baik. Perhatikan ya semuanya ya. Diketahui sebuah mobil ya. Nomor 1. Soal panjangnya saya bacakan. Tapi nanti cara menjawabnya ketika ujian praktik, antum cukup buat diketahui, ditanya, jawab ya. Baik. Diketahui sebuah mobil jenazah melaju dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Kecepatan lambangnya apa? Kecepatan lambang satuan itu ya. Lambang kecepatan apa? V ya. V ya, velocity bahasa Inggrisnya ya. Maka diambil dari awal katanya itu V, velocity. Kecepatannya adalah 1000 meter per sekon. 1000 meter per sekon ya. 1000 meter per sekon. Nah, setelah 20 detik, ada kata detik, berarti apa itu? Waktu. Lambang waktu apa? T ya. Setelah 20 detik katanya, 20 detik atau sekon boleh. Sekon sama detik itu sama ya. Nah, memiliki kecepatan 500 meter per sekon. Ya, berarti berkurang atau bertambah tuh? 500. Ini pi awal ya, kita buat pino mula-mula. PT ya. T itu maksudnya yang kedua atau terakhir ya. Nah, paham ya? Itu adalah 500 meter per sekon ya. 500 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah percepatan yang dialami mobil jenazah tersebut? Percepatan berarti ditanya ya. DIT ditanya, ini diketahui, ini ditanya percepatan. Lambang percepatan apa? Lambang percepatan ada yang tahu? Percepatan bahasa Inggrisnya apa? Acceleration. Oh iya, Ustaz lupa, yang nggak pakai masker pakai ya, mohon dipakai ya. Baik. Ditanya percepatan lambangnya apa? A ya. Ditanya adalah A-nya. Ya, syukran ya kerjasamanya. Baik, ditanya A. Ini rumus tentang gerak, yaitu tentang GLB dan GLB-BB. Nah, sekarang pada soal ini kita lihat menandainya, GLB mana GLB mana GLBB. Kita lihat. Awalnya 1000 meter per sekon. Setelah waktunya 20 detik, ya dia berubah menjadi 500. Ketika ada perubahan kecepatan, berarti itu GLBB. Gerak lurus berubah beratur. Kenapa dikatakan berubah GLBB? Karena ada yang berubah. Yang awalnya 1000 menjadi 500. Gitu ya. Nah, maka ini menandai dia adalah GLBB. Sementara kalau dia GLB, gerak lurus beraturan, yang rumusnya cuma ini aja, ini GLB cuma ini aja rumusnya ya. Nah, cuma itu aja, itu tidak ada perubahan kecepatan ya. Nah, di soal ini ada perubahan, berarti soal ini jenis GLBB. Rumus yang sudah pernah kita tulis untuk GLBB itu ada 3. Rumus yang pertama apa? VT sama dengan V0 plus minus AT, ya kan? Nah, yang terus PT kuadrat sama dengan
V0 kuadrat plus minus 2A AS. Satu lagi S sama dengan V0T, V0 kali T maksudnya ya, plus minus setengah AT kuadrat. Nah ini 3 rumus ini ya, tinggal nanti kita pilih pakai yang mana rumusnya, pakai yang pertama, kedua atau ketiga, disesuaikan dengan soalnya ya. Nah karena yang ditanya adalah A yang ada simbol P0, T dan VT, maka kita pakai nomor berapa? Nomor 1. Pakai nomor 1. Kenapa nggak pakai nomor 2? Karena nggak ditanya S, ya kan? Kenapa nggak pakai nomor 3? Juga nggak ditanya S. Gimana? Paham? Bisa? Insya Allah ya. Baik, nah maka kita pakai rumus pertama, VT sama dengan V0 plus minus A kali T ya. Nah sekarang kita pakai tambah atau kurang? Kurang. Kenapa kurang? Karena lambat atau cepat nih? Lambat, iya kan? Dia lambat. Nah maka kita pakai PT sama dengan V0 kurang AT. Nah kapan dia pakai tambah? Ketika dia mengalami percepatan. Nah dari 1000 ke 500 kan dia semakin lambat, ya kan? Nah kalau misalnya kita ganti soalnya 1000 jadi 2000, baru di sini kita buat tanda tambah. Gimana? Paham? Oke lanjut ya. Nah maka kita masukkan nilainya. Boleh langsung menggunakan rumus ini, misalnya A, rumus ini ya, kita penjabaran dari ini lah Ustaz. VT kurang V0 per T boleh. Kalau bisa langsung pakai rumus itu boleh ya. Penjabaran dari sini juga boleh. Kita masukkan aja, substitusikan nilainya. Maka VT nya berapa? 500 sama dengan, sebelum kita mengkali bagi tambah, satuan dulu. Satuannya udah sama atau belum? Sama semua udah, karena ini meter per sekon. Ini kan detik itu sama dengan sekon sama. Ini meter per sekon, jadi nggak perlu diubah ya. Kecuali nanti ada soal yang misalnya kilometer misalnya kan, ubah ke meter dulu. Itu maksudnya. Gimana? Paham? Lanjut ya. V0-nya berapa? 1000 kurang A yang ditanya ya. A percepatan. Ingat Ustaz ya, ini ada di sini kata-katanya percepatan, bukan perlambatan ya. Percepatan. Nah, 1000 kurang A. T-nya berapa? 20 detik ya. Baik. Nah, sekarang pindah ruas ya. Ini 1000 pindah kemari jadi negatif ya. 500 dikurang 1000 sama dengan minus A kali 20. Berapa 500 kurang 1000? Minus kan? Minus berapa? Minus 500 sama dengan minus A kali 20. Sampai kayak gini kayak mana? Iya A ya kan? Minus A sama dengan minus 500 dibagi 20 minus A. Minus habis ya? Habis kan? A sama dengan berapa 500 bagi 20? Iya, nolnya habiskan 1, tinggal 50 per 2, 25. Nah, sekarang lihat A-nya 25. Positif atau negatif nih? Positif. Karena di sini mengalami perlambatan dan ditanya adalah percepatan, nggak mungkin nilainya plus. Ya kan? Yang namanya lambat itu berarti kurang ya kan? Berkurang atau bertambah? Berkurang, maka tinggal kita tambahkan minus 25. Begitu anak-anak, paham? Atau ada yang mau masukkan langsung dari sini boleh, yang pakai ini langsung ya. Kita lihat ya. A sama dengan VT-nya berapa? 500 kurang V0 1000 ya, per 20, T nya 20. Berapa 500 kurang 1000?
Minus ya, minus 500 per 20. Ini 0 langsung dapatnya minus 25. Gimana, paham? Boleh pakai ini langsung, boleh dengan cara substitusi dari sini juga boleh, tapi perlu dipahami, walaupun di sini tadi dapatnya adalah positif 25, kita tambahkan negatif. Kenapa? Karena tadi mengalami perlambatan, ya. Karena dalam soal ditanya apa? Berapakah percepatannya? Paham ya? Nah, kalau misalnya seandainya kita ganti, ada soal yang lain, soal dari edisi lain, ditanya berapakah perlambatannya, maka nilainya nggak perlu pakai minus, sudah tahu kalau perlambatan itu pasti dia minus, ya kan? Jadi cukup nilainya adalah berapa? 25. Tapi kalau di sini ditanya percepatannya, kita bubuhkan tanda minus karena itu melambangkan perlambatan. Gimana? Paham? Silakan tulis dulu, dipahami. Nanti ada yang kurang paham, silakan ditanya ya. Satu menit aja nulisnya ya, karena kita ada 3 model. Jadi nanti soalnya ada 3 untuk PTS ya. Nah, jadi nanti untuk buat caranya ya, caranya dibuat. Nggak usah tulis soal, nanti buat diketahui, ditanya, jawab seperti ini. Buat kayak gini usah banyak rumusnya, nggak usah ya, buat caranya aja. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Hah? Kumpul PTS-nya? Nanti kan insya Allah kan PTS-nya hari Rabu, ya kan? Rabu kan kita datang juga ke sekolah kan, ya kan? Nah, jadi hari Rabu itu langsung kumpul. Ketika Anda kasih langsung kumpul, gitu ya. Kalau belum siap harus siap lah. Kan cuma 3 soal nanti PTS-nya ya. Only 3 soal yang nanti lebih kurang mirip-mirip sama ini. Jadi tinggal untuk pelajarin aja. Pahami dulu yang ini. Nanti ketika muncul soal yang lain, antum paham ini, insya Allah bisa. Boleh lihat rumus? Nggak boleh lah, dihafal dari sekarang, ya kan? Ya kan ujian ya. Nah, pertanyaan bagus. Nah, sebelum nanti PTS, ada pertanyaan nggak tentang ini? Nah, lihat dulu ya, tulis dengan baik-baik, dipahami dulu. Kalau belum paham, silakan tanya. Boleh. Jadi nanti ketika ujian buat diketahui ya, kayak gitu. Lambang kecepatan tuh V, ya kan? Lambang waktu itu T. Lambang untuk kecepatan yang kedua tuh VT, ya kan? Kenapa ini P0? Ya, karena dia awal, ya. Kenapa PT? Karena kecepatan akhirnya. Pada waktu tertentu. T itu maksudnya pada waktu ini, gitulah dia. Gimana? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Nggak ada, berarti udah paham ya, insya Allah ya. Tinggal dipelajari lagi aja. Karena kita masuk yang kedua. Bukan nampak? Ya, ini, iya, oke. Dari sini dia bang, pertanyaan bagus, ya. Dari sini bang, sebenarnya kan VT sama dengan V0 plus minus AT, ya kan? Nah, jadi kita pakai tanda tambah aja. Kenapa? Karena kan nanti di sini tanya percepatannya ya. Nah, tambah berarti kita buat VT sama dengan V0 tambah AT. Kalau ditanya ini ya. Nah, jadi ini pindah, Ustadz pindah ruas. Jadi PT kurang, yang V0 jadi kurang kan? V0 sama dengan A kali T, ya kan? Sampai sini paham?
karena pindah ruas kan. Nah, baru secara matematikanya kita balik gak apa-apa. A kali T sama dengan PT kurang V0, boleh gitu kan? Boleh. Nah, sekarang A sama dengan VT kurang V0. A sama T kan kali kan? Maka dia per T, karena T sama itu kali. Oke, selesai. Sama rumusnya kan? Ini dia. Oke? Paham? Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Yang diem aja paham? Insya Allah ya. Oke, yang komat kamit ngerti ya? Oke, Insya Allah. Baik ya, kita langsung nomor 2. Masih model uji PT. Kita nggak lama-lama nah Ustadz ya, karena cuma 3 soal yang kita bahas hari ini, dan Insya Allah ketika PPS juga 3 soal ya. Ini memperdalam pengetahuan antum tentang konsep dari gerak. Langsung saja ya. Untuk nomor 2, perhatikan soalnya. Ali menaiki sepeda motor dari Masjid Mukhlisin ke Masjid Salam, melaju ke arah utara sejauh 7 km. BUTS, barat, utara, timur, selatan. Misalnya ke arah utara, katanya utara 7 meter ya. Nah, selanjutnya dia kembali lagi ke Masjid Mukhlisin ya. Ini Masjid Mukhlisin, ini Masjid Salam misalnya. Dia kembali lagi ya, dengan melewati jalur yang sama. Nah, dari kemari lagi, balik lagi, gitu lebih kurang ya. Oh ya, sekali lagi ya. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh Ali? Berarti sama jaraknya kan? Sama-sama 7 meter. Berapakah jarak seluruhnya? Iya, berarti tinggal tambahkan 14 meter. Gimana, paham? Paham ya? Bisa ya? Oke, terakhir, izin Ustaz ya. Syukran. Terakhir ya, yang terakhir. Langsung Ustaz hapus di sini, ya. Udah siap ya? Oke. Boleh langsung tulis, boleh. Oke. Si Atun ya berkendara nomor 3 ya dalam lintasan 90 meter. Lintasan diketahui yang satuannya meter apa? Lintasan yang satuannya meter, VS atau T. Yang satuannya meter, katanya 90 meter. Iya, S, jarak ya, bagus, 90 meter dalam waktu 0,5 menit. Waktu lambangnya apa? T, 0,5 menit ya. Berapakah kelajuan? Velocity apa lambangnya? V. Maka rumus GLB ini ya, GLB nggak ada perubahan kecepatan kan? Apa rumus GLB? S sama dengan V kali yang ditanya V, maka V sama dengan S dibagi T. Masya Allah. Nah, sebelum kita bagi-bagi kali-kali, lihat dulu satuannya. Ini meter, ini menit. Menit ubah kemana? Ubah ke detik. Paham ya? Dalam SI, satuan internasional, dari menit ubah ke detik. Nah, sekarang ubah dulu. 0,5 itu sama dengan 1,5 ya. Betul kan? Dari menit ke detik diapakan? Kali berapa? 1 menit 60 detik ya. 60 dibagi 2 kan per nih. 60 kali 1 bagi 2 berapa? 30 detik atau sekon. Maka S-nya ini berapa tadi? 90 meter per T-nya jadi berapa? 30 sekon. 0 coret, 9 bagi 3 3 meter per sekon. Gitu aja. Gimana, paham? Bisa ya? Oke. Baik teman-teman semuanya, karena waktu juga sudah habis, afwan ya jika tadi waktunya agak terpakai ya. Jadi ada pertanyaan? Nomor 2 tadi gini soalnya, seseorang atau siapa tadi ya berkendara dari Masjid Mukhlisin ke Masjid Salam, jaraknya 7 meter ya kan. Dia balik lagi dengan jalur yang sama. Berapakah
jarak seluruhnya tinggal tambahkan aja 7 meter tambah 7 meter gitu ya, paham ya? Oke. Ini termasuk tentang gerak juga, perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau yang namanya jarak itu berarti lihat dari awal sampai akhir ya kan, tambahan. Kalau yang namanya perpindahan, bergerak balik lagi, ada nggak perpindahannya? Maka kalau perpindahannya jawabannya 0. Kenapa perpindahan 0? Karena kan dia dari sini pergi balik lagi ya kan. Nah kalau itu namanya perpindahan, beda antara perpindahan dan jarak. Sedangkan jarak itu ya udah berapa panjang yang dia tempuh dijumlahkan aja ya. Sedangkan perpindahannya 0. Kenapa 0? Karena dia pergi balik lagi dengan yang sama di akhir situ dalam soal tersebut. Gimana? Udah paham? Masya Allah. Cukup ya, waktu sudah habis sekali. Luar biasa. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.